Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntia SPD, asal sekolah SMP Negeri 4 Bolanu Lambunu, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Tadulako tahun 2024, akan membawakan layanan konseling individu. Silahkan menyaksikan. Kelas berapa? Kelas 9C. Oh iya ya betul loh. Silakan duduk. Silakan. Kenapa tidak di ruang yang tahu, Bu? Jadi sebelum masuk di topik yang kita bahas tentang permasalahan, kita berdoa dulu ya supaya kegiatan waktunya ya telah meluangkan bersama ya datang ke ruangan ini. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi bagaimana apa? Pelajaran IPS dan bahasa Indonesia. Ini kan jam istirahat ya? Ya Bu. Jadi tidak mengganggu ya? Ya. Anak Rensi di sekolah jadi kalau kesini naik apa? Motor, sendiri dengan sepupu. Kurang lebih berapa kilo ya? Nggak tahu Bu, lumayan jauh juga. Tidak pernah kenapa tidak disiplin ya. Nah, Rensi berapa bersaudara? Saya sendiri Bu. Aku enggak punya. Jadi mengadakan konseling individu. Jadi sebelum Ibu menjelaskan atau masuk di topik pembahasan, konseling yaitu suatu proses pemberian bantuan secara face to face, tatap muka langsung antara guru atau konselor dengan siswa atau peserta didik, yaitu itu sendiri, agar bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi ANC sekarang ini. Adapun tujuan dilaksanakan konseling ini adalah yaitu untuk mengentaskan permasalahan yang klien agar dapat menjadi lebih baik dan dari sebelumnya ya, dan membuat agar dapat mengantisipasi permasalahan yang ada dan bisa mencegah ya, supaya tidak terjadi kembali atau tidak terulang kembali permasalahan yang
Jadi ibu mau sebelum masuk ibu mau tentukan waktunya ya, karena ini ditentukan oleh waktu kurang lebih 2 kali 45 menit ya. Jadi waktunya tidak lama. Jadi ibu harap Nak Rensi jujur ya, terbuka apa yang Nak Rensi alami, tidak usah ditutup-tutupi ya. Ya, seperti itu. Jadi ada azas. Nak Rensi kesini ini eh, tidak dipaksa kan? Tidak. Sukarela ya. Iya Bu. Kemudian yang kedua, ibu harap tadi sudah ibu bahas keterbukaan. Ya, asas keterbukaan. Terbuka apa yang Nak Rensi alami diceritakan semuanya dari awal sampai berakhir. Kemudian yang selanjutnya sebagai guru BK, jadi atau bimbing konseling, ada asas kerahasiaan ya, yang harus ibu pegang. Jadi insya Allah ibu jamin lah ya, masalah-masalahnya Nak Rensi yang alami saat ini, ibu jamin tidak akan menceritakan masalahnya ke orang lain atau siapapun itu atau teman Nak Rensi. Kemudian tahap peralihan ya. Jadi ibu mau bahas masalah kenapa Nak Rensi undang di sini, yaitu untuk membahas masalah dengan tema atau topik dampak pacaran di usia remaja. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi ibu sudah sebutkan tadi pengertian konseling dan tujuannya, kemudian kaitan dengan topik permasalahannya Nak Rensi tentang masalah dampak pacaran itu ya. Nak Rensi tahu apa itu? Pernah mendengarkan? Sering lah ya. Nak Rensi kan mengalami sendiri pacaran ya. Pacaran itu apa kalau menurut Nak Rensi? Menurut Nak Rensi apa? Pacaran itu gimana ibu ya, Ibu jelaskan? Pacaran itu macam itu berdua-duaan, tidak ingat waktu sekolah lagi. Memang benar sekali bahwa pacaran itu sama dengan menjalankan suatu hubungan di mana dua orang itu saling bertemu dan saling melakukan aktivitas bersama, tujuannya untuk saling mengenal satu sama lainnya ya. Tujuannya untuk saling mengenal satu sama lainnya seperti itu. Kaitannya dengan pacaran ini, jadi ada beberapa guru yang mengabarkan ke ibu informasinya ya, sumbernya itu bahwa Nak Rensi itu katanya sering izin ya, izin tidak sekolah, pesta, kemana seperti itu. Tapi ternyata ada sumber lain izinnya itu hanya ke pacaran Bu, katanya seperti itu. Untuk itu ibu mau cari kebenaran ya, jadi tolong Nak Rensi ceritakan sedetail-detailnya ya. Silakan Nak Rensi. Saya izin biasa sama guru sakit atau apa begitu, padahal saya cuma main sama teman, izin sama mama juga begitu Bu. Baru abis itu izin ke sekolah, tapi cuma biasa nggak terus di sekolah, cuma datang sama teman, main, makan. Baru tapi saya pulangnya sama-sama dengan anak-anak pulang sekolah jam 12 atau jam 1, biar datang di rumah tidak dimarah orang tua. Punya ide dari mana itu ya? Kan biasa namanya juga Bu, kalau sudah dengan teman-teman pasti bagaimana itu, jauh susah di sekolah, nanti terang sama-sama main-main saja, jauh usah di guru juga pasti kawan ya. Iya, jadi kalau temannya ngajak main ya main, ngajak ke berbuat yang tidak baik ikut juga. Tidak. Jadi kudu bisa memilih ya, mana yang bisa berdampak yang baik untuk Nak Rensi, mana yang negatifnya, itu takutnya nanti terpengaruh oleh pergaulan
pergaulan. Kalau masalah pelajarannya gimana itu kalau sering izin? Tugas-tugasnya Rensi gimana kalau sering izin di sekolah? Apakah dilaksanakan atau Kadang dilaksanakan, kadang tidak, Bu. Soalnya kan kalau misalnya baru masuk itu ditanya ada tugas apa tidak. Kalau ada dicatat, kalau datang malasnya nggak dicatat. ketinggalan lah, Ya. ketinggalan materi sudah itu yang perlu dirubah. Ya. Bukan ibu yang merubah, jadi Rensi sendiri yang merubah perilaku yang kurang baik tersebut. Ya, Bu. Ya. Kemudian berarti jujur tadi ya, apakah Ya. Denarto memiliki pacar gitu ya. Mungkin di sekolah sini atau luar gitu. Jadi apakah selama ini tidak mempengaruhi prestasi dalam belajar selama ini? Mempengaruhi kayaknya deh, soalnya dengan pacaran itu banyak sekali itu sering bohong juga sama orang tua. Kayak tadi ketemu ke sekolah cuman ketemu sama pacar, tanya ke rumah teman sama pacar, padahal cuma sama pacar jalan-jalan. Gitu ya. Jadi kalau bagaimana sudah itu kalau ditahu orang tua? Marah paling. Marah. Itu semua. Dan apakah ada manfaatnya? Tidak ada, Tidak ada. Cuma senang-senang. senang-senang. Coba dampaknya itu ya. Dampak itu yang banyak kalian rugikan itu dampak negatifnya. Nah, ini dampak positifnya apa? Coba kau lihat itu video ya. Sebentar ini putarkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya, teman-teman semua, mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ketemu lagi dengan saya akan membahas materi tentang pendapat pacaran di kalangan remaja. Dan watak ganti pasangan hidup. Sehingga berikut ini ada beberapa penyebab pacaran di usia remaja. Menurut beberapa remaja, pacaran ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi yang paling mempengaruhi para remaja sekarang adalah globalisasi akibat berkembangnya internet. Dari situlah para remaja mendapat dorongan untuk contoh budaya bangsa barat yang tidak sesuai diterapkan di Indonesia seperti konsumtif, hedonisme, dan gonta-ganti pasangan hidup, sehingga mendorong para remaja untuk berpacaran di usia dini. Kemudian yang kedua, alasan remaja untuk berpacaran yaitu membuktikan dirinya cukup menarik. Pada saat ini, para remaja sudah melewati batas bergaul yang telah ditetapkan oleh orang tua. Mereka sudah mengenal pacaran sejak awal masa remaja. Pacar bagi mereka merupakan salah satu bentuk gengsi yang membanggakan. Selain itu, pacar merupakan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa mereka cukup menarik dan patut untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan sekelilingnya. Kemudian yang ketiga adalah adanya pengaruh teman. Di kalangan remaja memiliki banyak kawan atau teman merupakan salah satu bentuk prestasi tersendiri. Makin banyak kawan, makin tinggi nilai mereka di mata teman-temannya. Akan tetapi, jika tidak dapat dikendalikan, pergaulan itu akan menimbulkan kekecewaan. Sebab kawan dari kalangan tertentu pasti juga mempunyai gaya hidup tertentu pula, seperti halnya berpacaran. Apabila si remaja berusaha mengikuti tetapi tidak sanggup memenuhinya, maka remaja tersebut kemungkinan besar akan dijauhi oleh teman-temannya. Selanjutnya dapat membuat pasangan tersebut bertengkar. Dampak dari pertengkaran itu dapat mempengaruhi prestasi mereka di sekolah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan pacaran dapat juga mendorong mereka untuk lebih meningkatkan prestasi belajar mereka. Tapi kasus ini tidak banyak terjadi di kalangan remaja.
Pergaulan bertambah meluas jika pola interaksi dalam peran tidak hanya berkegiatan berdua, tetapi banyak melibatkan interaksi dengan orang lain, misalnya dengan saudara, teman, keluarga, dan lain sebagainya. Pergaulan bisa tambah menyempit jika sang pacar membatasi pergaulan dengan orang lain. Contohnya misalnya tidak boleh bergaul dengan orang lain selain dengan pacarnya itu sendiri. Yang ketiga, kesempatan untuk mengisi waktu luang menjadi sangat terbatas. Umumnya aktivitas pasaran itu menjadi tidak produktif karena biasanya hanya mengobrol, nonton, dan makan. Sehingga aktivitas-aktivitas yang lebih produktif, misalnya seperti olahraga, berkebun, atau memelihara binatang piaraan, menjadi tidak mungkin untuk dilakukan. Yang keempat, yaitu terjadinya persepsi yang salah. Mungkin awalnya memang sebagai tanda atau ungkapan kasih sayang, maka ada kedekatan atau keintiman secara fisik kepada orang yang menjalin hubungan pacaran. Tapi pada umumnya akan sulit membedakan antara rasa sayang dan nafsu. Karena itu perlu upaya kuat untuk saling membatasi diri agar tidak melakukan kemesraan yang berlebihan. Bahkan sesungguhnya pacaran itu dilarang oleh agama, terutama agama Islam. Yang kelima, dengan menjalin hubungan pacaran dapat menimbulkan stres, penuh masalah, sehingga pacaran ini bisa mengakibatkan stres. Hubungan dengan pacaran tentu saja tidak semulus yang diduga, jadi pasti banyak terjadi masalah dalam hubungan ini. Jika remaja belum siap punya tujuan dan komitmen yang jelas dalam memulai pacaran, maka akan mudah baginya untuk stres dan frustasi jika tidak mampu mengatasi masalah. Yang keenam, kebebasan pribadi menjadi berkurang. Interaksi yang terjadi dalam pacaran menyebabkan ruang dan waktu untuk pribadi menjadi lebih terbatasi karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk berduaan dengan pacar, sehingga hubungan dengan temannya atau dengan saudaranya menjadi sangat dibatasi. Selanjutnya kita akan melihat dampak negatif dari pacaran di usia remaja. Dampak yang pertama yaitu remaja mudah terjerumus di perzinahan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat telah ditemukan banyak kasus remaja putri usia sekolah telah mengalami kehamilan tidak dikehendaki dan banyak yang melakukan aborsi karena mereka berpacaran lewat batas. Kemudian yang kedua, dengan pacaran menimbulkan dampak negatif menipisnya iman. Remaja yang sibuk pacaran akan lupa ibadah, lupa dosa, lupa nilai-nilai agama, dan lupa akan hubungan sosial dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, sering munafik. Pacaran sering diikuti sikap untuk menutupi keadaan yang sebenarnya, seperti mengaku kaya, mengaku orang penting, dan sebagainya. Di samping itu, pacaran membuat kita sering berbohong dengan orang tua jika pulang terlambat karena keasikan pacaran. Kemudian yang selanjutnya, sering ngelamun dan panjang angan-angan. Pacaran sering membuat orang suka berhayal dan berpikir tidak realistis lagi. Hari-harinya disibukkan dengan berangan-angan sehingga lupa belajar dan lupa kewajiban yang lain. Berikutnya, dengan pacaran dapat menurunkan produktivitas dalam berkarya. Pacaran biasanya disibukkan dengan acara berduaan, jalan-jalan, dan kegiatan yang tidak produktif lainnya. Belum jika terjadi pertengkaran atau masalah, hal ini akan membuat orang malas berkarya, jadi tidak produktif. Oke, selanjutnya, dengan pacaran gaya hidup menjadi boros. Karena pacaran itu membutuhkan biaya untuk jalan-jalan, untuk makan, untuk tiket nonton pertunjukan, untuk pulsa, untuk parfum, dan sebagainya. Jarang ada orang tua memberikan anggaran khusus untuk pacaran. Akhirnya, orang menggunakan alokasi anggaran baik untuk kegiatan pacarannya. Gaya hidup akan menjadi lebih boros. Demikian tadi materi tentang pacaran di kalangan remaja. Semoga sebagai remaja Jadi setelah Ibu tanyakan video ini tentang dampak pacaran,
apa yang Nak Ramsi simak tentang topik tadi tentang dampak pacaran di usia remaja? Banyak menimbulkan kemunafikan sih Bu, berbohong sama orang tua, itu main tidak tahu batas, menipu iman juga, soalnya dengan pacaran itu tidak ingat lagi sholat, tidak ingat, lupa nilai-nilai agama, baru gaya hidup menjadi boros. Itu biayanya kan capek-capek kerja malah diberikan pacarnya ini itu, padahal orang tua sendiri nggak dibeliin. Jadi selama ini Nak Rensi yang memfasilitasi pacarnya, maksudnya seperti itu. Ya kalau dapat Jajan seperti kalau itu. dapat pacar yang itu ya yang ongkos saya Bu, Yang rugi siapa? saya. Tapi Nak Rensi sudah kerja. Belum, uang dari mama, tapi tidak semuanya saya yang belikan. Biasa cuman jalan saya kalau ada uang bawa, kalau misalnya dia nggak ada uang saya yang beliin Bu. Tapi kebanyakan sih dia. Di sini di video tadi itu kalau menurut Nak Rensi lebih bagus mana itu, dampak negatif atau ke positifnya? Lebih banyak lebih banyak atau Lebih banyak negatifnya atau positifnya? Yang baiknya atau yang buruknya? yang buruk Kalau pacarnya sudah itu ya. Jadi tahu sudah. Jadi kesimpulannya Nak Rensi bilang sendiri bahwa dampak yang lebih atau kurang baik atau negatif itu adalah yang negatif. Pacaran itu yang lebih banyak negatifnya daripada positif. Jadi kalau sudah seperti itu, apakah Nak Rensi berlanjut? Kan bisa tadi sudah diceritakan bahwa katanya prestasi kan jadi malas belajar Ya. kan, seperti itu mempengaruhi juga kan, tidak ada dampak positifnya seperti itu. Jadi bagaimana setelah diberikan layanan konseling ini, menurut Nak Rensi gimana? Bahkan kita sudah bahas masalahnya, sudah tahu masalahnya, solusinya mungkin dia dari tadi sudah dampak negatifnya seperti itu. Yang memutuskan bukan ibu, yang memutuskan adalah Nak Rensi seperti itu. Jadi gimana tuh? mungkin kalau sekarang ini itu tidak perlu mau pacaran soalnya sudah mau ujian baru belajarnya terganggu Dan juga. tidak fokus, tidak Tidak begadang, fokus. tidak Ya, begadang, begadang kalau lagi marahannya begadang Bu, bisa menimbulkan stres. tadi seperti yang dipikir sama kan? Ya. Sama. Nah, Rensi kan yang rugi siapa? Saya Bu, Tidurnya tidak teratur, yang biasanya tidur jam 9 jadi tidur jam 12, jam 1, jam 2. Jadi untuk sekarang ini kalau bisa sih belajar dulu ya, sekolah dulu lah, ditinggalkan dulu. Sekarang fokus ke belajar dulu ya. Jadi anggap sudah selesai ya tuntas Ya, masalah Bu. ini, karena Nak Rensi sendiri memutuskan bahwa apa mau ditinggalkan, tidak pacaran lagi. Ya. Karena sudah kelas 3 dan akan fokus belajar, takutnya tidak Nah, lulus Bu. Soalnya sudah kelas 3 juga. seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya sebelum pulang, Ya Bu. simpulkan dulu ya bahwa tadi sebenarnya sudah sama sih kesimpulannya, bahwa lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya, termasuk tadi boros karena lebih banyak berkorban. Pasaran tidak mungkin duduk-duduk tidak makan angin kan, tidak mungkin. Ya Bu. Kemudian apa tadi, suka bohong atau munafik, Ya. imannya lemah, malas belajar, Iya. suka begadang, kemudian mengarah terjerumus ke arah yang negatif tadi, ke perzinahan. Ya Bu. Karena itu seperti itu. Jadi untuk saat ini gua anggap sudah selesai tuntas. Sebelum kita tutup,
Ya, alhamdulillah ya hari ini sudah tuntas. Kita membaca doa dulu ya. Ya, silakan. Sebelum menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa dimulai. Amin. Silakan. Masih banyak ya Terima waktunya kasih, ya. Bu. Terima kasih waktunya. Ya.